Rapikan. Ayo cepat masuk. Shalom Sobat PSE, bertemu lagi nih hari ini. Senang banget ketemu dengan kalian dalam segmen Kenal, Terlibat, Jadi Berkat bersama Ayo Kerja. Nah, sebelumnya saya mau pantun dulu nih. Makan bubur pagi-pagi. Cakep. Cukup 2 porsi saja. Banyak juga ya. Sobat PSE, kita bertemu lagi. Yuk kenalan dengan tim Ayo Kerja. Halo. Nah, kelihatan nih udah bersama dengan narasumber kita. Kita kenalan dulu ya. Nama lengkap, nama panggung mungkin ada juga, kapan bergabung dan sekarang sebagai apa di tim Ayo Kerja. Dari Bapak sini dulu, Bro ya, Oh, iya. Bro. Halo teman-teman, saya Chandra Kumara dari Komisi PSEKJ, khususnya untuk tim karya Ayo Kerja. Saya dari Paroki Kosambi Baru. Oke. Ya. Paroki Kosambi Baru nih kapan bergabung di tim Ayo Kerja? Kalau tim Ayo Kerja nih tim yang baru dibentuk tahun 2021. Kalau di PSE dari 2017 Oke. di Komisi PSE. Jadi di PSE 2017, the tim Ayo Kerja 2021 langsung ya. Langsung bergabung. Ya. Founder nih berarti. Bukan. Oh, bukan. Oke, kalau sis yang satu iya, sis. Iya. Halo semuanya, saya Novi, nama lengkap saya Novi Yulianti, nama panggungnya Novi gitu ya. Saya bergabung di tim Karya Ayo Kerja sama sejak mulai dibentuk di tim Karya Ayo Kerja ini di tahun 2021. Nah, saya sendiri dari Paroki Kosambi Baru, diangkut juga sama Bro Chandra. Dia angkut bersama-sama. Oke, sudah ada Bro Chandra dan Sis Novi yang siap cerita-cerita lebih lengkap tentang tim Karya Ayo Kerja. Langsung aja kita tanya nih. Boleh diceritakan latar belakang terbentuknya tim Karya Ayo Kerja dan juga tujuan atau visi misinya? Mungkin tuh dari Bro Chandra boleh? Jadi gini, tim Karya Ayo Kerja itu dibentuk karena kepedulian gereja kita terhadap masalah-masalah yang ada di sosial di umat lah ya, umat paroki, umat di Keuskupan Agung Jakarta. Dengan kondisi pandemi yang begitu dahsyat, banyak juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Oh, iya. Nah, itu kita berinisiatif untuk membantu bagaimana sih cara membantu umat, khususnya umat-umat yang KLMTD, Iya. yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Iya. Khususnya lagi mereka yang lulusan SMA. Oh, Mungkin oke. itu hal-hal yang berat untuk mereka mencari pekerjaan. Kita bantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan, mempertemukan dengan teman-teman pemberi kerja, gitu. Oke, berarti emang waktu itu 2021 karena kondisi COVID ya, Ya, Bro ya, dari kondisi 2000. COVID, kemudian melihat Ada dampak. iya, Ada dampak, dampaknya. banyak yang kena PHK, Iya. banyak yang kehilangan pekerjaan, kemudian juga akhirnya mereka sulit ya mencari Iya. pekerjaan gitu ya, karena pandemi COVID itu kan selain menghantam faktor kesehatan gitu ya kan, faktor ekonomi juga sangat besar dampaknya saat itu. Jadi Oke. gereja harus hadir Betul. ya, di masa-masa berat umatnya. Luar biasa. Dengan gerakan Iya. Ayo Kerja. Oke, mantap. Jadi langsung dibentuk satset ya. Iya. Tim Ayo Kerja ini untuk menjawab tantangan itu. Oke, boleh diceritain mungkin ada visi misinya nggak sih kalau dari tim Karya Ayo Kerja ini? Ada. Kalau untuk misinya sendiri itu secara apa? Mungkin ini ya dari visi dulu kali ya. Ya. Nah, dari visi kita itu adalah mewujudkan kesejahteraan sosial umat KLMTD, karena memang tim Karya Ayo Kerja ini kan di bawah PSE KAJ iya. ya. Jadi memang kita berfokus ke umat KLMTD. Jadi memang visi kita adalah mewujudkan kesejahteraan sosial umat KLMTD dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Oke. Dan bisa menjadi berkat lah bagi sesama ya.
Nah, misinya adalah bagaimana kita bisa mendampingi umat KLMTD dengan sepenuh hati dan juga bisa membantu mempertemukan kandidat pencari kerja dengan orang yang ingin memberikan pekerjaan. Itu sih. Oke, jadi betul-betul mau jadi fasilitator ya istilahnya ya, mempertemukan tadi tuh ya. Gak cuma mempertemukan tapi ada yang Mendampingi. Mendampingi. Oke. Yang kita garis bawah itu mendampingi supaya umat kita itu yang KLMTD ini kita dampingin, gak cuma kita lepas dikasih pekerjaan aja, tapi kita juga harus mendampingi mereka, memberikan mereka sedikit pelatihan kalau mereka memang ada hal-hal yang kurang, Iya. supaya mereka itu kita berikan kerjaan yang memang bukan kita yang memberikan ya, kita mempertemukan dengan dan mereka mendapat pekerjaan yang layak gitu. Oke, berarti ini bisa lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Kalau gitu apa saja karya-karya atau apa sih yang kita lakukan, aktivitas-aktivitas dari tim karya Ayo Kerja ini gitu. Mulai dari Bro Chandra. Kalau dari tim karya Ayo Kerja Kuskup Anak Jakarta, kita memberikan konsep bagaimana Ayo Kerja ini, gerakan Ayo Kerja ini bisa berjalan di paroki. Oke. Dan kedua, kita mempunyai satu aplikasi sebutnya harapan.id. Oh, ada aplikasinya Ada juga. aplikasinya supaya mempermudahkan. Zaman dulu pakai majalah dinding di paroki-paroki, tapi sekarang kita pakai aplikasi karena memang eranya sudah seperti itu. Betul. Itu yang dilakukan oleh tim karya Ayo Kerja KAJ. Oke. Tapi di Kuskupan paroki, ya kalau di paroki, tim karya Ayo Kerja paroki itu mereka mengeksekusi dari gerakan yang kita ada, dieksekusi. Mereka mencari umatnya yang membutuhkan, memberikan informasi sampai ke akar rumput, dan mencarikan juga teman-teman yang mempunyai lowongan pekerjaan atau pengusaha-pengusaha diminta untuk membantu mempekerjakan teman-teman yang mencari pekerjaan ini. Jadi kita mempertemukan mereka dalam aplikasi itu. Oke. Sebenarnya ada syarat nggak sih Mas sebenarnya untuk misalnya mau masuk nih atau melamar gitu? Ada syarat-syarat khusus nggak atau ya udah syarat-syarat yang dikeluarkan oleh si pemberi lowongan aja gitu? Syaratnya apa, Nov? Kira-kira? Sebenarnya kalau ingin bergabung tadi kan sudah disampaikan juga ya, sebenarnya untuk keterlibatan kesuksesan gerakan Ayo Kerja ini sendiri kan tentunya kita melibatkan ada 3 pihak lah ya. Tadi sudah disampaikan juga PSE paroki yang tentunya akan menyukseskan, kemudian ada 2 pihak lagi nih yang harus ikut berperan aktif, yaitu umat yang memiliki memiliki lowongan pekerjaan gitu ya. Itu bisa dari sisi profesional ataukah mereka itu juga wira swasta. Ya tadi karena kita sasaran target umat kita kan umat KLMTD juga gitu ya. Jadi bisa aja umat-umat yang memiliki restoran, catering gitu ya, cari sopir gitu. Ada yang waktu itu punya villa, butuh penjaga villa gitu ya. Nah, jadi bisa juga profesional yang mungkin di kantornya butuh tenaga housekeeping, teknisi dan lain-lain, kasir gitu ya. Nah, itu juga bisa itu adalah pihak-pihak yang memang kita harapkan terlibat dalam program Ayo Kerja ini ya. Nah, satu lagi kan tentunya umat KLMTD-nya sendiri nih ya yang membutuhkan pekerjaan gitu kan. Nah, kalau tadi ditanya kira-kira bagaimana cara kalau ingin bergabung gitu kan. Nah, untuk mensinergikan ini semua tadi sudah disampaikan kita punya aplikasi harapan.id. Nah, kalau ingin bergabung masuk yuk ke aplikasi harapan.id itu gitu ya. Tapi parokinya harus punya timnya dulu, Ayo Kerjanya membentuk dulu. Nah, kenapa? Karena untuk bisa masuk ke aplikasi harapan.id itu ya sebaiknya menghubungi tim Ayo Kerja
tim Ayo Kerja di paroki masing-masing gitu kan. Kemudian nanti akan di guide gitu ya. Kemudian kalau orang umat KLMTD yang ingin mencari pekerjaan pun nanti butuh di approve gitu ya. Umat yang ingin memberikan pekerjaan juga harus diverifikasi supaya tidak hoax juga gitu ya pekerjaan yang ditawarkan. Nah, jadi kalau ingin bergabung silahkan hubungin tim Ayo Kerja di PSE paroki masing-masing. Oke. Itu aplikasinya tuh udah ada berarti di Play Store, di iOS atau Web base. web base Iya. ya. Berarti Masuk ke harapan.id. website, Ya. buka harapan.id gitu, Terus nanti di situ mereka ada isi nanti Ya. kandidatnya mengisi nama, alamat segala Ya. macam seperti ngisi Seperti CV. web pada umumnya lah ya. Pertama kita akan sign in, kemudian Oke. akan isi datanya, masukin data pribadi dan lain-lain gitu kan. Nah, di sini nanti langkah selanjutnya tim Ayo Kerja dari paroki akan melakukan verifikasi. Makanya tadi disampaikan oleh Bro Chandra, misi kita itu tidak hanya memberikan lowongan pekerjaan, tapi juga mendampingi. Gimana kita bisa mendampingi? Pertama kita harus kenal, ya nggak? Iya. Nah, makanya tim Ayo Kerja di paroki juga kita himbau gitu ya supaya terus mengenal, sehingga pada saat ada umat KLMTD-nya yang mendaftar di harapan.id, oh ya benar nih umatku gitu ya, dia bisa approve. Gitu Oke, sih. mantap. Ya, tapi sebelum itu paroki-paroki itu khususnya seksi PSE harus membentuk tim dulu. Jadi ini sangat sesuai dengan APP tahun 2023 ini, APP yang ketiga, peran serta kita terhadap kesempatan kerja dan usaha mikro. Nah, jadi kan kesempatan kerja ini bisa dari paroki-paroki untuk membentuk gerakan Ayo Kerja di paroki. Setelah membentuk timnya, hubungi kami. Kita sosialisasikan bagaimana cara menjalankannya, bagaimana menjalankan aplikasinya. Setelah itu dari paroki bisa memberikan informasi kepada umat di akar rumput bahwa ada gerakan ini, biar Ya. semua umat, namanya gerakan ya, semua umat harus terlibat. Yang KLMTD yang mencari pekerjaan, ada juga yang memberi pekerjaan. Kita melibatkan di sana menjadi satu gerakan. Kita berjalan bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama gitu. Oke, mantap. Nah, aku mau tanya kok. Kalau kita tadi kan ngomong tentang harus paroki dulu sih. Nah, sekarang berapa sih kalau per 2023 ini ya? Ada nggak datanya? Berapa paroki yang sudah punya nih tim Ayo Kerja? Ada data ya, kita ada data. Kita itu kan sebetulnya gerakan Ayo Kerja ini resmi di launching pada saat itu 1 pas Mei. 1 Mei ya, pas Hari Buruh Hari ya, Buruh. bertepatan dengan Hari Buruh Oleh 1 Mei Bapak 2022. Oh, 2022, kita dibentuk 2021, tapi kan saat itu pandemi lagi tinggi-tingginya ya, jadi kita sempat rada vakum, kemudian resmi launching itu di 1 Mei 2022 gitu ya. Sama Jadi kardinal waktu itu. misa Hari Buruh gitu kan. Nah, setelah itu kita cukup aktif tuh ya mensosialisasikan, menggulirkan gerakan Ayo Kerja ini ke semua paroki ya. Ada beberapa kegiatan lah yang kita lakukan melalui PSE paroki. Nah, setelah itu juga dari data kita sih sudah memperkenalkan atau melibatkan ya 43 paroki. Paroki di KAJ ada 68 ya, ya. sekitar 68 paroki. Nah, jadi data kami sudah ada sekitar 43 paroki nih yang mendengarkan atau mendapatkan Baru dengar sosialisasi. doang. Baru dengar doang. Tapi kita udah seneng ya. Ya, 25 sudah menjalankan. 25 Nah, paroki sudah menjalankan. Ya, sekitar 25-26 paroki itu sudah menjalankan. Ya. Artinya sudah tergabung di aplikasi harapan.id itu. Karena memang kita akan bergerak di situ. Sekarang kalau zaman sekarang kalau nggak dibantu aplikasi kayaknya nggak bisa masif gerakannya. Betul, ya. betul. Jadi dari 43 itu 26 lah ya itu sudah bergabung di situ. Jadi udah banyak nih kandidatnya yang ingin mencari pekerjaan udah terdaftar di situ. Orang yang ingin memberikan pekerjaan juga sudah ada di aplikasi itu. Jadi lumayan lah
lumayan ya, sedikit demi sedikit ya. Semoga setelah mendengarkan podcast ini juga Semakin buru-buru banyak. buru-buru nyari tim Ayo Kerja di Pak di Tapi- keuskupan gitu Ya, untuk bikin. tapi saya juga mau pesan sih, titip pesan untuk teman-teman pengusaha, Ya. komunitas-komunitas, misalkan Pukat, komunitas saudara HRD gitu ya, supaya membantu kami, Iya. membantu gerakan Ayo Kerja, kita berjalan sama-sama melalui gerakan ini supaya umat kita terbantu untuk mencari mendapatkan lowongan pekerjaan yang pastinya kalau dari teman-teman itu semua pasti lowongan pekerjaannya solid dan pasti mendapatkan upah yang layak. Amin, amin. Ya. Nah, Bro Aziz gimana kalau mau buat tim Karya Ayo Kerja di paroki? Kalau tadi kan ada 26 ya yang sudah benar-benar menjalankan gitu. Kita tunggu 40-an lagi nih. Gimana kalau misalnya mau buat akhirnya tim Ayo Kerja di paroki? Step by stepnya gimana? Iya, tim karya Ayo Kerja yang ada di paroki ini kan nantinya akan berada strukturnya itu di bawah PSE paroki, Ya. gitu ya. Jadi tentunya PSE paroki harus mendapatkan persetujuan gitu ya dari dewan parokinya bahwa di paroki itu disetujui untuk dibikin atau dibentuk tim Ayo Kerja di paroki gitu ya. Kita sendiri sudah mensosialisasikan ke paroki-paroki mengenai struktur lah ya struktur tapi Konsep versi lah, konsep. kecil gitu ya, versi kecil, kira nggak sulit-sulit amat lah ya. Nggak butuh orang banyak sebetulnya, kita udah ya minimal adalah orang yang akan berperan tentunya sebagai ketua gitu ya, karena mereka yang beliau-beliau ini yang tentunya akan menyukseskan gerakan Ayo Kerja, kemudian menyosialisasikan ke umat di parokinya gitu ya, itu mungkin peran sebagai ketua. Dan kita butuh juga pasti orang yang berperan di admin ya, karena kita bicara aplikasi, kita ngurusin data, bagaimana ngelola datanya, mungkin nanti kalau butuh juga harus narik reportnya gitu ya. Itu satu. Nah, satu lagi karena kita bicara mengenai orang gitu ya adalah yang berperan atau memiliki kapasitas untuk bisa meningkatkan pengembangan people-nya, memberikan pendampingan, ya pelatihannya sederhana aja sih, gimana sih kalau mau bikin CV gitu ya, gimana kalau mau interview gitu kan, apa yang harus disiapin gitu, atau mungkin juga bisa menjalin hubungan lah tadi ya dengan komunitas, kalau di umat di paroki itu sendiri tahu kolaborasi gitu ya, membantu mencari lowongan-lowongan pekerjaan. Nah itu kan KPR-nya bisa gitu juga. ya? Kayak HR versi Ayo Kerja ya. Jadi 3 orang aja cukup. 3 orang. Tiga orang aja cukup. 3 orang aja. Mau dirangkap juga boleh. Satu paroki pasti ada sekitar 8.000 sampai 10.000 Iya, umat. betul. Kita cari 3 orang, kita bergerak di situ, Oke. membantu di situ. Yes. Dan Cukup nanti tim kita itu. akan gerakin semua supaya membantu. Ya, nanti kan dari situ, dari PSE paroki itu kan akan nyebar lagi ya ke mungkin lewat dekenat, ketua wilayah, ketua lingkungan gitu kan, sehingga informasi ini bisa diterima oleh umat minimal di paroki itu. Kebayang nggak kalau semua paroki punya gerakan, punya tim Ayo Kerja? Luar biasa tadi sih bisa dapat kesejahteraan bersama ya. Betul. Iya, luar biasa. Nah, aku penasaran masih tentang pendampingannya sendiri. Sebenarnya kalau dari tim Ayo Kerja itu ada nggak sih mungkin sudah disediakan modul kah atau semacam kurikulum atau mungkin standar gitu ya untuk mendampingi gitu? Bisa aja. Jadi gini, kalau untuk tim HR-nya ini, kalau kita bilang tim HR ini pasti kan bisa punya modul. Kalau enggak minta ke kita juga, kita pasti banyak. Dan banyak juga teman-teman yang bisa membantu untuk modul-modul sederhana untuk pelatihan-pelatihan umat yang misalkan bikin CV atau bagaimana interview yang baik, bagaimana bicara yang baik, bagaimana cara macam-macam lah yang diperlukan untuk kesiapan mereka untuk bekerja. Karena kan kita targetnya satu lagi tuh, targetnya itu untuk umat KLMTD yang lulusan SMA. Oke. Tapi kalau ada yang perlu dibantu,
gereja pasti senang membantu. Iya, jadi sebenarnya tidak pandang macam-macam gitu ya, harus cuman lulusan SMA gitu. Sebenarnya siapapun yang memang kalau butuh bantuan, gereja pasti terbuka untuk itu. Ya. Sebenarnya juga nggak sulit-sulit sekali gitu ya, karena makanya yang perlu dilakukan pertama adalah memang pendataan. Kalau tadi misalnya kebutuhannya misalnya untuk menjadi driver di satu rumah tangga gitu ya, itu kan mungkin juga dia nggak perlu sampai pelatihan CV dan lain-lain gitu ya. Jadi memang makanya diperlukan pendataan, dan umat di tim Ayo Kerja Paroki itu memang perlu mengenal dulu supaya mereka dapat demografinya itu sebenarnya kebutuhan umat Tidak tahu KLMTD kebutuhannya itu sesuai. seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita bisa berkolaborasi dengan paroki-paroki lain itu kan juga lebih enak ya. Jadi pas ada kebutuhan pelatihan apa, kita bisa bareng-bareng. Iya. Di paroki sendiri kita juga harusnya bekerja sama loh. Contoh, misalkan ada pelatihan tentang misalkan untuk memberikan motivasi diri atau segala macam, nggak harus teman-teman Ayo Kerja aja, bisa bergabung dengan gerakan yang lain, contoh dengan ASA, atau siapa yang selenggarakan dengan OMK atau dengan Miss Dinar. Itu kita harus kolaborasi, karena kan misalkan anak-anak yang lulusan SMA itu kan masih sepentar OMK, misalkan gitu kan, atau yang lebih tua lagi ya angkatan saya sih enggak kali ya. Tapi jadi angkatan-angkatan seperti itu bisa kolaborasi ya kan, karena di gereja itu sangat banyak gerakan yang mendukung ini semua. Saling bersinergi lah ya. Bersinergi. Dan tujuannya sama loh pasti untuk seperti tahun ini, tahun kesejahteraan bersama, untuk mencapai itu. Oke, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong berarti tentang kesejahteraan bersama ya, mau cerita dong, mau dengar cerita nih dari Bro dan Sis. Ada nggak sih yang sudah mungkin pernah cerita pihak atau impact-nya yang pernah merasakan hasil dari karya dari tim Ayo Kerja ini gitu? Mungkin bisa diceritain, satu Bro Chandra, satu Sis Novi. Saya dulu ya. Boleh. Saya punya teman punya rumah makan. Oke. Ya kan, dia cari waiters waktu itu, waiters. Akhirnya kita masukin ke harapan.id, ya kan. Ada yang datang, cocok apa enggak, itu kita kan juga serahkan ke mereka, ya kan. Itu bisa terjadi dan bisa dapat di situ. Oh, oke. Ya kan. Ada juga yang kita sebarin, nggak masukin ke harapan.id, tapi kita sebarin melalui link WA apa segala macam, ada juga ya kan. Ternyata juga ada, dan itu yang tangkep lowongan pekerjaan itu non Katolik, ya kan. Dan nggak apa-apa, itu kan kita juga membantu, gitu loh, ya kan. Dia telepon saya, iya udah dapat nih katanya. Nah, kita kan berarti sudah membantu paling nggak satu orang untuk mendapatkan pekerjaan. Gerakan-gerakan seperti ini tidak bisa merubah dunia lah, tapi paling nggak bisa merubah hidup orang itu menjadi lebih baik. Di dalam ya. Itu dari sisi pemberi kerja. Mungkin Novi punya dari mencari kerjanya. Sebenarnya sejak mulai gerakan ini didengung-dengungkan kan kita juga kepengen dong ya, pengen sebenarnya kita berhasil apa enggak sih gitu kan ya. Nah, kita itu banyak melibatkan juga tim Ayo Kerja yang ada di paroki, karena mereka kan yang lebih tahu gitu ya. Eksekusinya, keberhasilannya kira-kira seperti apa. Seneng loh kita itu kalau dapat WA gitu ya, saya berhasil nih, saya mendapatkan pekerjaan, atau ada umat saya yang sudah mendapatkan pekerjaan gitu ya. Nah, ada beberapa memang dari paroki itu yang cerita ya tadi ya, jadi sopir gitu. Ada juga yang cari sopir, dapat sopir dari umat kita sendiri gitu kan. Kemudian juga ada yang bekerja di gereja ya, ada yang memberikan testimoni gereja sendiri ternyata butuh butuh bagian kekaryawanan atau apa gitu ya, kesekretariatan gitu. Nah, umat kita yang mendapatkan pekerjaan di situ itu taunya dari setelah dia bergabung ke Ayo Kerja gitu. Jadi sebenarnya kalau kita butuh
karyawan, butuh tenaga kerja apapun gitu ya, mungkin nggak usah carinya jauh-jauh Jauh-jauh, kali ya. betul. Sekarang jangan-jangan umat sendiri klop loh Iya. gitu ya. Nah itu banyak sih, sekarang sudah mulai banyak gitu ya testimoni yang kita dapetin dari tim Ayo Kerja di paroki gitu. Jadi kalau kita mencari pekerjaan itu kan pasti nggak cuma ke satu tempat. Iya. Satu tempat, ke Ayo Kerja aja ya nggak dapat Betul. mungkin ya kan, kemana-mana ya, salah satunya gereja berperan memberikan satu wadah untuk bertemunya antara pencari kerja dan pemberi kerja. Gitu. Semoga habis ini makin banyak testimoni lagi ya. Ya. Iya. Amin. betul, amin. Oke, aku mau tanya nih, mungkin berarti dari 2021 dibentuk, kemudian di launching di 2022, ada nggak kendala-kendala atau tantangan yang dihadapi? Berarti kan sekarang tahun 2023 nih, berarti Betul. berjalan around 1 tahunan lah Iya. kurang lebih ya. Cerita dong sedikit, ada nggak kendala atau tantangan dan apa solusinya waktu itu? Dari siapa? Saya dulu ya. Boleh. Tak kenal maka tak sayang, Iya. gitu kan. Pasti saya berharap aja teman-teman ketua PSE khususnya tahu dulu nih tentang gerakan Ayo Kerja. Setelah tahu, mereka membentuk tim di situ, ya kan. Di APP ketiga ini saya tekankan lagi bahwa salah satu karya nyata gerakan APP itu untuk gereja itu, untuk paroki itu membentuk tim Ayo Kerja sebetulnya. Itu bisa dilakukan. Nanti untuk umatnya, nanti kalau dengar juga kan umatnya bahwa udah ada gerakan Ayo Kerja, mereka sama-sama mencarikan lowongan pekerjaan, informasikan ke timnya. Nah, kendalanya itu maksud saya, kami berharap teman-teman di PSE paroki paling nggak mau mendengarkan dulu. Kami akan mengadakan sosialisasi terus tahun ini. Kalau memang bisa terbentuk, mereka pasti kendalanya orangnya nggak ada gitu loh. Kita cari orang 3 lah yang muda-muda kayak Sharon untuk untuk membantu tim gerakan Ayo Kerja. Yang tua-tua kayak saya juga boleh. Gitu mungkin. Oke. Ya, salah satu tantangan lain ya yang kita hadapin itu adalah bagaimana kita bisa memperluas atau memperbanyak lowongan pekerjaan ya. Ya. Jadi memang gerakan Ayo Kerja ini tadi sudah kita sebutkan juga butuh keterlibatan beberapa pihak gitu ya. Jadi nggak cuma umat yang membutuhkan pekerjaan, tapi di satu sisi kita juga harus mensosialisasikan tentunya gerakan ini ke umat yang memiliki lowongan pekerjaan gitu ya, supaya bisa Ketemu. klop, bisa match gitu ya di aplikasi harapan.id kita itu. Nah, ini salah satu tugas kita, tantangan yang kita hadapi, bagaimana kita memperkenalkan atau mensosialisasikan atau mengajak gitu ya umat yang memiliki lowongan pekerjaan Memberi untuk kerja. bersedia mempekerjakan umat KLMTD. Nah, satu lagi tantangan kita jangan dilupain juga tentunya umat difabel ya, disable gitu ya, Iya, karena kan betul. KLMTD ada D-nya ya. Sasaran PSE kita kan terhadap umat disabel juga gitu. Nah, kita juga memikirkan mereka gitu kan, tetap harus bisa memberikan kesempatan bekerja lah ya kepada mereka juga gitu. Nah, itu sih tantangan dan yang terus kita lakukan sekarang lah. Oke. Melihat perkembangannya nih yang sudah 1-2 tahun ya kurang lebih berjalan. Lihat tadi juga cerita-cerita makin banyak ya, cerita-cerita yang menggugah, bertemu akhirnya kemudian bisa berdaya gitu. Apa kira-kira harapan dari tim Ayo Kerja ya untuk umat, untuk kita semua gitu, terutama ya umat-umat di KAJ ini. Silakan. Saya dulu. Ya, boleh. Nah, kalau dari saya berharap paroki-paroki terus mau menjalankan gerakan Ayo Sini bersama-sama, kita bersinode bersama, berjalan bersama untuk mensukseskan gerakan Ayo Kerja untuk kesejahteraan bersama. Iya. Mungkin satu lagi, Novi. Ya, harapannya memang gerakan Ayo Kerja ini bisa lebih masif ya, karena memang kita harus bersama-sama gitu kan, nggak bisa jalan cuman di beberapa paroki. Iya. Ya itu
berdampak, tapi dampaknya akan lebih luas lagi kalau kita bersama-sama. Contohnya saya dari paroki Kosambi Baru gitu Iya. kan. Tapi saya punya toko nih di paroki apa ya? Cikarang. Cikarang. Oh, jauh ya? Jauh gitu kan. Nah, kalau saya nyari karyawan Di gitu sana. ya, saya butuh tenaga kerja yang ada di Cikarang. Ya harapannya yang deket-deket sana aja kan. Betul. Nah, makanya itu Bisa dipertemukan. bisa dipertemukan. melalui gerakan. Harapannya tim Ayo Kerja Paroki Cikarang itu juga aktif gitu Iya. kan, sehingga kita ketika saya memasukkan lowongan pekerjaan ditangkeplah sama tim Ayo Kerja yang ada di Cikarang, dan umatnya juga bisa tahu ada nih lowongan pekerjaan di sini gitu. Nah, itu salah satu contoh kenapa kita perlu memasifkan gerakan ini gitu kan, dan berjalan bersama seluruh paroki yang ada di KAJ. Kira-kira Oke. seperti itu Terus gitu ya. yang satu lagi mungkin tambahan, harapannya pengusaha-pengusaha apapun gitu ya yang Iya. membutuhkan pekerjaan bisa menghubungi paroki melalui gerakan Ayo Kerjanya. Jadi kita bisa tampilkan kebutuhan pekerja mereka Iya. di harapan.id, sehingga sangat-sangat membantu itu nantinya untuk umat-umat KLMTD kita. Iya. Itu aja sih. Semakin banyak yang terlibat Terlibat. lah ya, PSE Iya. paroki terlibat, Menjadi umat- berkat jadi. Semakin terlibat semakin menjadi berkat. Betul. karena tadi ya butuh keterlibatan tiga pihak ya, Ya. PSE juga, umat yang memiliki lowongan pekerjaan, umat KLMTD-nya yang butuh pekerjaan, itu benar-benar bisa terlibat. Wah, keren banget deh. Oke, mantap nih. Kalau mau terlibat nih, gimana caranya? Gimana caranya lagi? Ulang lagi. Kalau mau terlibat, bisa hubungi ke siapa? Kalau untuk paroki, Ya. hubungi ke saya. Oke. Kita kan di komunitas PSE, kita kan punya Komisi ya, komisi komisi dan, PSE dan KAJ. komisi paroki-paroki itu PSE paroki-paroki punya grup. Oke. Silakan hubungi saya di situ. Oke. Tapi kalau Umat. umat yang mau mencari pekerjaan nanti harus menghubungi parokinya masing-masing. Langsung ke tim Ayo Kerja Tim di Ayo Kerja paroki. di PSE paroki. Oke. Gitu. Nah, sudah di penutup nih. Kira-kira ada kata-kata yang mau disampaikan atau mungkin mau balas pantun? Kelas pantun aja no. Tadi dibuka sama Iya. pantun nih, Iya. kita tutup sama pantun. Mantap. Chan. Boleh. Nanti bilang Kita cakep tiga ya. orang cakepnya aja. Oke. Di halaman banyak Kamboja. Cakep. Ada yang digantung di atas meja. Teman-teman yang cari kerja, ayo bergabung ke Ayo Kerja. Cakep. Luar biasa. Oke, kalau gitu kita mau tutup di satu lagu kali ya. Biar tidak kaku-kaku amat nih. Perhatikan bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Thank you. Belum selesai sih.
ngerasa seru banget ya cerita-cerita sama tim Ayo Kerja, dan mungkin banyak hal-hal baru yang kita tahu bahwa keberadaan tim Ayo Kerja ini benar-benar bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi, mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, karena udah tahu, semoga semua semakin tergerak ya, karena kita sudah kenal dan kita terlibat dan juga semakin jadi berkat bersama Ayo Ayo Kerja. Kerja. See you, God bless. Thank you.